Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membagikan tutorial sederhana untuk menyisipkan bagaimana untuk menyisipkan soal pada soal Google Form kita. Pertama-tama kita buka Google Drive-nya. Kemudian setelah buka Google Drive-nya, kita buka Google Form-nya, tab yang baru di sini. Oke, setelah kita buka Google Form, ya, lihat tanda ini, ya, kita klik. Nah, nanti akan terlihat opsinya seperti ini. Kemudian kita klik pilih gambar. Nah, nanti ada muncul 3 pilihan, tema, unggah, dan foto. Kita pilih unggah. Kemudian kita klik cari. Silakan dicari tadi soal yang sudah saya bagikan melalui WA SMA. Ini contohnya saya sudah simpan. Kemudian open. Kita tunggu prosesnya. Ya, kita klik selesai. Nah, kita tunggu sebentar. Maka nanti tampilan Google Form untuk soal kita akan muncul seperti ini. Ya, jadi diawali dengan soal yang seperti biasa kita punya, seperti ini di atasnya. Oke, lanjutkan untuk formulir tanpa judul, kita ketik penilaian tengah semester seperti arahan yang disampaikan oleh panitia kemarin. Ya, penilaian tengah semester ganjil dan seterusnya, mata pelajaran, tahun ajaran dan seterusnya. Oke, sebelum pertanyaan, jangan lupa untuk di sini kita meminta data diri dari siswa atau peserta PTS. Nama, ya, pilihannya jangan pilihan ganda tapi jawaban singkat. Oke, kemudian berikutnya setelah nama adalah kelas. Ya, untuk kelas kalau kita ingin mempermudah siswa dalam menjawabnya, menuliskannya, kita bisa di sini drop down. Ya, drop down ini. Ya, kita tuliskan langsung di sini opsinya misalkan Mia 10, Mia 1. Kemudian opsi kedua berikutnya 10, Mia 2. Ya, juga 10, Mia 3. Misalkan seperti itu dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan dari kelas masing-masing. Kalau tingkat 10 ya kelas 10 semua, berarti kalau soal untuk kelas 11 semua, kelas 12 juga demikian. Oke, setelah kelas kita tambahkan nomor peserta. Nah, setelah nomor peserta baru masuk ke soal. Ya. Setelah ini baru masuk ke soal. Oke, jangan lupa nanti untuk setiap nama kita, nah di sini kita tekan wajib diisi, ya. Jangan sampai nanti siswa tidak mengisi namanya. Demikian juga dengan kelas. Jadi nanti untuk pemisahannya itu akan lebih mudah bagi Bapak Ibu karena sudah mereka sudah terpisahkan dengan kelas masing-masing. Ya. Ya. Demikian juga nomor peserta. Ya. Oke. Nah, bisa juga kalau dari sini kita untuk memisahkan, nanti secara tampilan untuk memisahkan setelah mengisi identitas, mereka baru mengerjakan soal, pilih ini, tambahkan bagian. Ya, tambahkan bagian. Ya, oke. Nanti tampilan di PC Bapak Ibu seperti ini. Nah, setelah itu kita mulai tulis di sini misalkan kerjakan soal dengan jujur, misalkan seperti itu.
Nah, oke. Baru di sini kita masukkan soalnya. Ya, seperti biasa kalau soal kan kita buat dulu mungkin di Words ya. Nanti kita siapkan nih contohnya. Kita copy soal, kita pindahkan ke Google Form ya, paste. Ya, maka akan muncul soal yang kita inginkan, nah dengan opsinya dan seterusnya. Nah, ya. Contoh misalkan di sini opsi sekaligus ya. Oke. Kita copy. Ya. Paste. Oke ya. Ya. Oke, jangan lupa untuk settingnya. Nah, ini settingnya. Ya, untuk umum ya, misalkan kita batasi satu tanggapan, jadi anak nggak bisa jawab banyak, hanya satu saja ngirimnya. Ya, apakah kita bolehkan untuk mengedit setelah dikirim atau tidak? Nah, kalau misalkan bisa diedit, contreng. Tapi sepertinya nggak usah ya. Kalau sudah dijawab ya sudah. Kemudian presentasi. Ya, saya presentasi. Apakah kita ingin acak urutan soalnya atau tidak? Itu terserah Bapak Ibu. Ya. Kemudian kuis. Nah, jadikan ini sebagai kuis. Jadikan ini sebagai kuis. Oke. Rilis nilai nanti setelah peninjauan. Dan di sini Bapak Ibu harap untuk tidak checklist jawaban yang benar dan nilai poin. Sehingga nanti siswa tidak bisa melihat dia benar berapa, poinnya berapa. Cukup pertanyaan tak terjawab saja. Jadi siswa dipastikan menjawab semua pertanyaan tanpa tahu jawabannya benar atau salah dan tanpa tahu nilai poinnya. Oke, kemudian kita simpan. Ya. Untuk untuk membentuk kunci jawabannya, ya, kan setelah ini kita atur sebagai kuis, maka akan muncul seperti ini. Kunci jawaban kita klik. Nah, kita pilih. Nah, misalkan nih ya, jawabannya misalkan ini. Nah, kita sebutkan poinnya di sini. Misalkan untuk jawaban benar ini poinnya 3. Nah, pastikan jumlah poinnya itu nanti kalau semua soal sudah masuk, jumlah poinnya itu 100 di sini. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan diatur apakah soal ini mudah atau susah. Nah, mungkin kalau mudah poinnya lebih kecil, kalau yang agak lebih sulit maka poinnya lebih besar gitu ya. Nah, nanti jumlah di sini nih nilainya poinnya 100. Artinya kalau semua soal itu poinnya 100. Ya, nanti 3, nanti kita tambah soal lagi, misalkan poinnya 2, maka di sini akan tertulis 5 gitu ya. Oke, misalkan kita tambah lagi satu soal sini. Kita misalkan kasih soal lain ya. Ini kita copy misalkan. Ya. Oke. Nah, misalkan opsinya di sini. Copy. Paste. Ya. Ya. Oh ya, maaf tadi ABCD-nya terlewat. Kalau bisa nanti Bapak Ibu di sini di soal words-nya nggak usah pakai ABCD ya. Langsung seperti ini aja, yang seperti soal nomor 6 ini. Nah, kalau misalkan ABCD-nya masih ada, maka nanti akan terlihat seperti ini. Ya, ada ABCD-nya. Ya. Padahal Bapak menginginkan nanti kalau diacak, maka nanti kurang pas ya. Pastikan ABCD-nya tidak ada. Oke. Oke, contoh seperti itu. Nah, misalkan kita sini taruh kunci jawaban untuk soal ini, misalkan jawabannya ini, poinnya misalkan 2. Nah, maka di sini akan tertulis poin keseluruhannya 5. Dari 2 soal, poinnya 5 gitu. Dan seterusnya. Oke. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa lihat nanti tampilan itu lewat mata di sini. Itu artinya tampilan yang akan dilihat oleh siswa. Ya. Nah, tampilan yang akan dilihat siswa seperti ini. Ya. Ini contoh, ya. Oke, oh ada alamat email di sini. Nah, nanti dalam pengaturan kita buat lagi.